Nah, di sistem saraf otonom atau sistem saraf somatik nih, kalau dia berupa gerakan, dia masuk ke sistem saraf somatik. Nah, dia itu di langsung masuk ke saraf motorik nih. Nah, itu dia mengontrol otot-otot rangkanya. Tapi kalau dia berupa kayak efek atau apa, dia masuk ke sistem saraf otonom nih. Nah, yang dia itu bekerja refleks, misalnya sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Yaitu dia mengontrol otot polos atau jantung kelenjar. Nah, di sini ada juga yang namanya central nervous system nih, atau sistem saraf pusat, yang berupa dia itu biasanya brain and spinal cord, integration and control center. Nah, tapi yang kita jelasin saat ini yaitu peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Nah, di sistem saraf tepi ini dia berupa ada juga berdasarkan arah impuls yang dibawanya, yaitu juga di sistem saraf afferent, sistem saraf efferens. Dan berdasarkan asalnya sistem saraf tepi juga ada sistem saraf kepala, sistem saraf tulang belakang. Nah, di sistem saraf tepi ini ada juga terdapat sistem saraf kepala, yaitu kranial. Nah, di sepasangnya ada saraf leher nih, ada 8 pasang. Yaitu ada juga saraf punggung, dia 12 pasang. Nah, yang ketiga ada saraf pinggang, dia itu 5 pasang. Yang keempat yaitu saraf pinggul atau sakral, dia berupa 5 pasang. Nah, yang terakhir ada saraf ekor, itu 1 pasang. Yang pertama yaitu satu nih, saraf kranial. Nah, semua saraf yang keluar dari otak milformen kranial ada 12 pasang, atau 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, 4 pasang sensorik dan motorik. Yang kedua yaitu saraf spinal. Semua saraf yang keluar dari medula spinalis milformen intervertebral ada 31 pasang. Semuanya terdiri campuran saraf sensorik dan motorik. 31 pasang saraf spinal atau serabut motorik sensorik menyebar pada ekstremitas dan dinding tubuh. Yang kedua, 12 pasang saraf kranial atau serabut motorik saja, sensorik saja atau campuran keduanya menyebar di daerah leher dan kepala. Tiap pasang saraf terletak segmen tertentu nih. Ada terletak di serviks, toraks, lumbar, dan lain-lain. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. Yaitu yang pertama 8 pasang nih, saraf leher atau juga disebut cervical, dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Yang kedua ada 12 pasang nih, namanya saraf punggung atau torakal. Dia terdiri dari T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Nah, itu ada saraf pinggang, itu 5 pasang. Kita juga disebut dengan lumbal. Lumbal ini terdiri dari 5 nih, L1, L2, L3, L4, L5. Nah, ada juga saraf pinggul nih, atau juga disebut sakral, terdiri dari 5 pasang. S1, S2, S3, S4, S5. Nah, yang terakhir yaitu saraf ekor, atau disebut juga koksigial, terdiri dari 1 pasang, juga disebut dengan C0. Nah, di sini berbagai macam saraf-saraf spinal nih. Nah, tapi saraf spinalnya ada 31 pasang. Dia biasanya terdiri cervical vertebrae, thoracal vertebrae, lumbar vertebrae, sacral vertebrae, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Nah, yang kedua itu ada 12 saraf kranial nih. Yang pertama yaitu olfactorius, atau juga disebut dengan sarabut sensorik, menerima dan mengantar impuls pada sensasi penciuman. Yang kedua yaitu optikus, transmisi impuls dari dan ke retina mata. Yang ketiga yaitu oculomotorius, atau yang keempat trochlearis. Yang ke-6 abducens, sama dengan serabut motorik mensuplai otot ekstrinsik mata. Yang ketiga yaitu oculomotorius, mensuplai serabut otonom
otot ciliaris intrinsik, dan otot sphingers iris. Yang kelima yaitu trigeminalis atau juga disebut saraf kranial terbesar, serabut campuran. Yang ketujuh yaitu facialis, serabut motorik dan sensorik mempersarafi otot wajah, kelenjar ludah, dan lakrimal. Yang kedelapan yaitu vestibulocochlear, sama dengan saraf sensorik, terdistribusi di telinga dan mempersarafi pendengaran dan keseimbangan. Yaitu yang selanjutnya yaitu glossopharyngeal atau saraf campuran mempersarafi lidah dan farinks. Yang selanjutnya lagi vagus nih, serabut campuran terdistribusi paling luas, mensuplai farinks, larynx, organ dalam di rongga leher dan dada dan abdomen. Selanjutnya accessorius, bergabung dan terdistribusi dengan serabut vagus nih. Yang terakhir yaitu hypoglossous atau saraf motorik, mensuplai otot intrinsil dan ekstrinsil lidah. I got supplies. Central nervous system. Tapi peripheral nervous system ini terdiri atas motor atau efferent atau sensorik. Sensorik ini terdiri atas somatic sense, visceral sense, spatial sense. Tapi kalau motor division atau terdiri atas ANS atau automatic nervous system. Yang kedua itu somatic nervous system. Kalau somatic nervous system dia lanjut ke skeletal muscle nih atau ke otot. Kalau yang autonomic nervous system dia terbagi atas parasimpatik dan simpatik. Kalau parasimpatik dia terdiri biasanya ke visceral muscles. Kalau yang simpatik dia cardiac muscles, smooth muscles, and glands, kayak kelenjar. Sebenarnya simpatik dan parasimpatik itu dia tuh kayak berlawanan gitu aja. Pokoknya bertolak belakang antara simpatik dan parasimpatik. Nah, ada sensorik nih atau afferent division. Jadi dari somatic sense, visceral sense, spatial sense. Nah, sistem saraf somatik. Masuklah kita ke sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri baik neuron sensorik maupun neuron motorik. Neuron sensorik menghantarkan impuls dari reseptor di alat indera atau penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman, dan keseimbangan, dan dari reseptor untuk sensasi somatik seperti rasa sakit, suhu, sensasi sentuh, dan sensasi proprioceptif. Ya, semua sensasi yang diterima oleh reseptor sensorik dapat disadari. Neuron motorik mempersarafi otot seklet atau jaringan efektor dari sistem saraf somatik dan menghasilkan pergerakan yang disadari. Ada 3 macam otot nih. Yang pertama otot jantung, otot rangka, otot polos. Otot seklet dipersarafi oleh sistem saraf somatik. Otot jantung dan otot polos dipersarafi oleh sistem saraf otonom. Neuromuscular junction atau perhubungan dari antara sel dengan otot. Nah, neuromuscular junction ini adalah hubungan antara sel dengan otot. Nah, di sini ada parasimpatik terminal atau synaptic vesicle nih. Nah, disinilah dia nanti terdapat antara dialah yang membawa pesan itu untuk bekerja ke otot nih.
Nah, di dalam akson terminal itu terdapat vesikel yang berupa neurotransmitter. Neurotransmitter inilah yang menghubungkan antara sinyalnya itu yang dihubungkan ke otot, nanti ada berupa ada namanya prasinaps dan pasca sinaps. Nah, di sini dia itu akan menghubungkannya di antara otot dengan akson terminal itu akan terdapat kayak reseptor gitu. Nah, di situlah nanti vesikel itu terbuka, dan istilah neurotransmitter itu keluar melalui dan memilih reseptor yang informasi yang akan disampaikan. Sistem saraf otonom nih, masuk kita lagi ke sistem saraf otonom. Nah, memegang peran penting dalam pengaturan keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Nah, kerja sistem saraf otonom ini tidak sadar, berbeda dengan sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf otonom ini menggunakan dua kelompok neuron motorik dan menstimulasi efektor. Yaitu yang pertama neuron preganglionik, muncul dari CNS ke ganglion tubuh bersinapsis dengan badan sel. Neuron orde kedua yang terletak di dalam ganglion. Nah, yang kedua yaitu neuron pasca ganglion, menuju organ efektor atau otot jantung, otot polos atau kelenjar. Nah, di sini sistem saraf otonom terdiri baik neuron sensorik maupun neuron motorik. Neuron sensorik sistem saraf otonom bersosialisasi dengan interoceptor atau disebut juga dengan reseptor sensorik yang terletak di dalam pembuluh darah, organ visceral, otot, dan sistem saraf yang memantau kondisi lingkungan internal tubuh. Nah, sistem saraf otonom ini neuron sensorik otonom mengontrol aktivitas visceral atau organ dalam, baik dengan meningkatkan aktivitas atau menurunkan aktivitas jaringan efektor. Jaringan efektor sistem saraf otonom yaitu otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Semua sensasi yang diterima oleh reseptor sensorik tidak disadari nih, namun aktivitas intensif pada interoceptor dapat menghasilkan sensasi yang disadari. Jalur motorik sistem saraf otonom nih, ada yang pertama. Umumnya jalur neuron motorik otonom terdiri dari dua neuron motorik. Neuron pertama memiliki badan sel di sistem saraf pusat, aksonnya memanjang hingga ke ganglion otonom, dan biasanya aksonnya tereliminasi. Neuron tersebut dinamakan neuron praganglion. Beberapa akson neuron preganglion bersinap dengan sel-sel adrenal medula. Neuron motorik yang kedua memiliki badan sel yang terletak di dalam ganglion otonom. Aksonnya memanjang dan bersinaps dengan efektor, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Aksonnya tidak tereliminasi. Neuronnya disebut neuron pasca ganglion. Nah, di sini masuk kita jalur motorik sistem saraf otonom. Nah, biasanya dalam sistem saraf otonom ini ada termasuk CNS. Nah, dari CNS ini masuk ke jalur eferen. Sudah jalur eferen diterima di sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom melepaskan ke plexus otonom. Organ efektor. Udah itu ada dua peran dari dua neuron, yaitu neuron pasca ganglionik pada CNS. Dan perannya neuron pasca ganglionik di luar CNS atau pada ganglion otonom. Fungsi dari sistem saraf otonom ini adalah yang pertama, memelihara keseimbangan dalam organisme atau sistem dunia dalam, mengatur fungsi-fungsi yang tidak dibawa kesadaran dan kemauan. Yang ketiga yaitu terlibat dalam pengaturan metabolisme sel. Nah, klasifikasi sistem saraf otonom berdasarkan tanda-tanda morfologi dan fungsi, SSO dibedakan menjadi dua, yaitu satu sistem saraf simpatik, yang kedua sistem saraf parasimpatik. Pada organ-organ yang dipersarafi rangkap, SSO menyebabkan kerja berlawanan atau antagonisme. Sistem saraf simpatik terletak di depan kolumna vertebra, berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut saraf, tersusun dari ganglion-ganglion pada daerah. Yang pertama, 3 pasang ganglion servikal, 11 pasang ganglion torakal, 4 pasang ganglion lumbal, 4 pasang ganglion sakral, 1 pasang ganglion koksigeal. Sering disebut sistem saraf torak kolumbar. Fungsi dari ini adalah mempersarafi otot-otot jantung, otot tak sadar, pembuluh darah, organ-organ dalam, lambung, pankreas, usus, serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat, serabut motorik otot tak sadar pada kulit. Dan yang kedua yaitu mempertahankan tonus semua otot termasuk otot tak sadar.
Nah, sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini terdiri dari 25 pasang simpul saraf. Nah, terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf torakolumbar. Praganglionnya pendek. Praganglion, urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Nah, ini juga disebut postganglion, urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Nah, ada masuk kita ke sistem saraf parasimpatis. Nah, disebut juga sistem saraf kraniosakral. Terbagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama yaitu saraf otonom kranial, atau ketiga yaitu oculomotoris. Yang ketujuh yaitu vasikal. Yang kesembilan glossopharyngeal. 10 vagus. Nah, sistem saraf otonom sakral kedua, ketiga, dan keempat membentuk urat saraf pada organ dalam pelvis, dan bersama-sama sistem saraf simpatik membentuk plexus yang mempengaruhi kolon, rektum, dan kandungan kemih. Sistem saraf parasimpatik nih, urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya berlawanan dengan kerja saraf parasimpatis. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf otonom atau kranial. Satu, perangsangan simpatik menyebabkan reaksi ergotropik, mendukung aktivitas fisik atau somatik, meningkatkan produksi ATP dan penggunaan energi. Kemampuannya juga untuk bekerja dan berhubungan dengan lingkungan luar ditingkatkannya. Nah, misalnya jantung, sirkulasi respirasi diaktifkan, glikogen dimobilisasi, aktivitas saluran cerna diturunkan. Yaitu 2, perangsangan parasimpatik menyebabkan reaksi trofotropik atau menyimpan energi pada saat istirahat. Nah, semua proses berfungsi untuk pengambilan energi ditingkatkan. Misalnya seperti aktivitas kelenjar pencernaan dan otot usus meningkat. Yang kedua itu kerja sirkulasi dan respirasi menurun. Neurotransmitter pada sistem saraf otonom. Neurotransmitter neuron simpatik praganglionik. Dia berupa energinya yaitu asetilkolin atau ACH, menstimulasi potensial aksi neuron pasca ganglionit. Neuron transmitter yang dilepaskan oleh neuron simpatik pasca ganglionik atau noradrenalin, neurotransmitter pada seluruh neuron praganglionit dan sebagian besar neuron pasca ganglionit parasimpatik yaitu berupa asetilkolin. Perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik yaitu pada yang pertama yaitu pada daerah asal atau pangkal dan neuroganglionnya, letak ganglionnya, jenis neurotransmitter pada sinap pasca ganglionnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdillah dari kelas 2019C nomor BP 19011153. Di sini saya akan menjelaskan yaitu peripheral nervous system atau sistem saraf tepi nih, yang diberikan tugas oleh Bu Sarah, Bu Pepu atau di Yoneta Sarangenge. Di sini yang pertama yaitu peripheral nervous system. Nah, di sini akan dijelaskan yaitu pengaruh aktivitas sistem saraf otonom, jalur eferen pada sistem saraf tepi, pembagian sistem saraf tepi yaitu atau simpatis dan parasimpatis, neurotransmitter pada sistem saraf tepi, reseptor pada saraf tepi, yaitu fungsi sistem saraf otonom, yang terakhir yaitu adrenal medula. Yang pertama yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh. Nah, sistem saraf perifer juga berkomunikasi dengan seluruh bagian tubuh melalui yang pertama yaitu saraf-saraf kepala atau cranial nerves. Yang kedua yaitu saraf-saraf tulang belakang yaitu spinal nerves. Nah, berdasarkan arah impuls saraf tepi terbagi menjadi dua nih, yaitu sistem saraf aferen, sistem saraf eferen.
awal mulanya yaitu rangsangan internal dan eksternal. Udah itu diterimalah oleh reseptor sensorik. Udah itu diterima lagi oleh neuron aferen nih, masuk ke sistem saraf pusat memproses informasi tersebut. Nah, juga masuk ke sistem saraf tepi, yaitu dikeluarkan di neuron aferen. Udah itu, nah dipilihlah antara mau di sistem saraf otonom atau sistem saraf somatik. Nih kalau dia berupa gerakan, dia